Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Nur dengan NIM 23040450124. Program studi bimbingan dan konseling BK kelas A Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Sukmawati SAG MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Pendidikan Agama Islam. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu langsung saja ada 5 pokok materi yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama, mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Dan yang kedua, bagaimana manusia bertuhan. Ketiga, bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Yang keempat, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Dan yang terakhir, bagaimana membangun paradigma Quran. Materi yang pertama tentang mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Konsep dan cara pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Konsep pendidikan agama Islam dalam perundang-undangan Indonesia bertujuan untuk pendidikan nasional, di mana dilihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang berisi antara lain penegasan bahwa di perguruan tinggi wajib diajarkan mata kuliah pendidikan agama secara mandiri. Terdapat 2 pandangan substansi materi dan pendekatan pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Pandangan pertama menyatakan bahwa pembelajaran PAI di perguruan tinggi perlu kaya dengan substansi. Mahasiswa harus dibekali dengan sebanyak-banyaknya agama secara luas dan mendalam. Pandangan kedua menyatakan bahwa pembelajaran PAI di perguruan tinggi perlu kaya dengan proses. Mahasiswa tidak perlu dibekali materi keagamaan yang banyak. Dosen PAI cukup menyuguhkan substansi materi yang paling dasar dan umum saja. Adapun pengembangannya diserahkan untuk digali oleh mahasiswa. Oleh karena itu, yang terpenting bagi dosen PAI adalah memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara-cara atau pendekatan yang paling tepat untuk memahami dan mengimplementasikan agama. Adapun alasan mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Yang pertama, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa. Yang kedua, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa memiliki budi pekerti yang baik. Kemudian yang terakhir, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mampu berpikir kritis dan bersikap rasional. Sebagaimana dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Sadaqallahul azim. Dalam perguruan tinggi, PAI diajarkan dengan dua cara, yaitu berbasis substansi materi dan berbasis proses. Berbasis substansi materi berarti menyuguhkan materi pendidikan agama secara luas, dan ini terdapat 3 pendekatan yang mendalam. Dalam hal pendekatan utama yang dilakukan para pakar pendidikan Islam, yang pertama pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam, yang kedua kajian disiplin ilmu atau isi, yang ketiga pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam, dan yang kedua berbasis proses. Pembelajaran berbasis proses berarti pembelajaran PAI di perguruan tinggi perlu kaya dengan proses. Mahasiswa tidak perlu dibekali dengan materi keagamaan yang banyak. Tugas utama dosen PAI adalah memberi
memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara-cara atau pendekatan yang paling tepat untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran agama. Yang pertama yaitu studi implementasi atau kaidah 5. Kemudian yang kedua, metode tipologi agama. Adapun beberapa sumber yang membahas tentang perlunya pembelajaran PAI. Yang pertama, landasan psikologi. Landasan psikologi ini terdiri dari 3. Yang pertama, manusia adalah teogenetis atau teis, bukan ateis, dan butuh kepada Tuhan. Yang kedua, PAI berperan menyadarkan mahasiswa agar selalu butuh dengan Tuhan. Yang ketiga, PAI berperan menyajikan informasi yang jelas dan benar tentang agama. Yang kedua, landasan historis. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki 2 sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah. Pesantren ini merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah merupakan model pendidikan yang diadopsi dari penjajah Belanda. Dan yang ketiga, landasan yuridis. Eksistensi mata kuliah PAI di perguruan tinggi memiliki landasan filosofis dan yuridis yang kuat. Landasan filosofis PAI berpijak pada Pancasila, terutama pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Adapun secara yuridis berpijak pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir, landasan sosial budaya. Secara teoritis, masyarakat Muslim di Indonesia dapat dipilih menjadi 2 subkultur, yaitu santri dan Muslim atau non-santri. Kemudian adapun model pendekatan atau pembelajaran PAI di perguruan tinggi dibagi menjadi 2. Yang pertama, pendekatan substansi ajaran. Pendekatan substansi ajaran ini terdiri dari 3. Yang pertama, pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam, dan yang kedua, pendekatan disiplin ilmu dan kajian isi ajaran, dan yang ketiga, pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam. Kemudian yang kedua, pendekatan proses pembelajaran agama, terdiri dari 2, yakni studi implementasi atau kaidah 5 dan metode tipologi agama. Selanjutnya, materi yang kedua tentang bagaimana manusia bertuhan. Konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Menurut pendapat Doe mengartikan bahwa spiritualitas adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, moral dan rasa memiliki. Spiritualitas memberi arah dan arti pada kehidupan. Spiritualitas adalah kepercayaan akan adanya kekuatan fisik yang lebih besar daripada kekuatan diri kita. Suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan, atau sesuatu unsur yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Sedangkan menurut pendapat William Irwin Thompson bahwa spiritual bukan agama. Namun demikian, keduanya tidak dapat dilepaskan dengan nilai-nilai keagamaan. Maksudnya, ada titik singgung antara spiritual ini dan agama. Adapun beberapa alasan manusia memerlukan spiritual. Yang pertama, spiritualitas membuat kita mampu memberdayakan seluruh potensi yang diberikan Tuhan untuk melihat segala hal secara holistik, sehingga kita mampu menemukan hakikat dari setiap fenomena yang kita alami. Dan yang kedua, penguatan spiritualitas perlu dilakukan agar manusia memiliki etika, moral dan sentuhan manusiawi atau hak dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, mereka yang memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritual mampu mengarungi kehidupan dan panduan harian. Adapun beberapa sumber yang membahas tentang konsep ketuhanan. Yang pertama, sumber psikologi. Ketuhanan manusia dalam perspektif psikologi agama Islam merupakan konsep keyakinan, sikap jiwa dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berkaitan dengan permasalahan iman dan tentang dunia. Kemudian yang kedua, sumber sosiologis. Sosiologi memandang agama tidak berdasarkan teks keagamaan atau kitab suci dan sekuler, tetapi berdasarkan pengalaman konkret pada masa kini dan masa lampau. Dalam sosiologi, agama disebut sebagai sistem budaya karena merupakan hasil dari sistem gagasan manusia terdahulu. Kemudian yang ketiga, sumber filosofis. Pada dasarnya, pembicaraan akan Tuhan akan terus diperluaskan. Apakah ia benar-benar ada atau tidak? Pemikiran-pemikiran inilah yang pada akhirnya memengaruhi kehidupan manusia, namun tergantung lagi pada masing-masing individu itu sendiri. Kemudian yang terakhir, sumber teologi. Dalam perspektif teologi, agama dipandang sebagai sesuatu yang
Kemudian bagaimana cara manusia meyakini dan mengenal Tuhan? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari keimanan yang lain. Maka keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Ada dua cara yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bersifat ijmali. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat ijmali maksudnya adalah bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala secara umum atau secara garis besar. Kemudian yang kedua, bersifat tafsili. Maksudnya adalah mempercayai Allah Subhanahu wa taala secara rinci. Kita wajib percaya dengan sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Meyakini akan eksistensi Allah memang bukan sebuah bakat yang tidak ada sejak kita lahir. Sebagai makhluk yang berakal dan diberi kebebasan bertindak, sudah sepatutnya kita berpikir bagaimana kita tercipta, siapa pencipta alam semesta, atau kemana kita akan pergi setelah mati. Inilah yang akan membawa kita kepada jawaban yang akan menghasilkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada firman Allah Quran surah Al-Nur ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Manusia adalah makhluk yang menyimpan kontradiksi dalam dirinya. Di satu sisi, manusia adalah makhluk spiritual yang cenderung kepada kebajikan dan kebenaran. Di sisi lain, keberadaan unsur materi dan rogawi dalam dirinya memaksanya untuk tunduk pada tuntutan kesenangan jasmani. Oleh karena itu, dalam hasanah Islam dikenal paling tidak ada 3 tipologi jiwa manusia, yaitu an-nafas al-amara bisu, an-nafas al-lawwamah, dan an-nafas al-mutmainnah. Agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Selanjutnya, materi ketiga tentang bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Menurut Al-Ghazali, kebahagiaan harta bukan melekat pada dirinya, namun pada manfaatnya. Orang yang ingin menggapai kesempurnaan hidup tetapi tidak memiliki harta bagaikan orang yang mau pergi berperang tanpa membawa senjata, atau seperti orang yang mau menangkap ikan tanpa pancing atau jaring. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa harta yang terbaik adalah harta yang ada pada seorang laki-laki yang baik pula atau saleh. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dan yang kedua, sebaik-baik pertolongan adalah pertolongan yang dapat membantu kita semakin bertakwa kepada Allah. Hadis riwayat Ad-Darqutni. Dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali menyebutkan juga bahwa bahagia itu terbagi dua. Yang pertama, bahagia hakiki, bahagia ukhrawi yang diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Bahagia ini kebahagiaan abadi dan rohani. Dan yang kedua, bahagia majasi, bahagia duniawi yang biasa didapat oleh orang yang beriman dan juga yang tidak beriman. Adapun alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama itu dapat membahagiakan manusia. Hidup beragama itu fitrah. Karena itu manusia merasakan nikmat, nyaman, aman, dan tenang. Sedangkan apabila hidup tanpa agama, manusia akan mengalami ketidaktenangan, ketidaknyamanan, dan ketidaktentraman yang pada ujungnya ia hidup dalam ketidakbahagiaan. Lalu bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia? Yang pertama, dengan beragama manusia mengetahui dengan pasti untuk apa ia hidup. Dan yang kedua, dengan beragama manusia mempunyai tempat berkeluh kesah di saat mempunyai salah. Dan yang ketiga, dengan beragama manusia tidak hidup seenaknya karena dalam agama terdapat aturan yang harus dipenuhi. Dan yang terakhir, dengan beragama manusia punya panutan dalam hidup, seperti yang telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi
may yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallahul azim. Kemudian ada pun beberapa sumber yang membahas tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Yang pertama, sumber historis. Secara historis, pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Dengan akalnya, manusia mencari Tuhan dan bisa sampai pada Tuhan. Namun, penemuannya itu perlu konfirmasi Tuhan melalui wahyu. Adapun yang kedua, sumber filosofis. Kebahagiaan bagi seorang muslim didapatkan ketika di dunia dan di akhirat. Menjalankan agama tidak lain adalah upaya menjalankan kewajiban dan menundukkan diri di hadapan Tuhan melalui penyembahan seperti ibadah, karena setiap manusia senantiasa dalam keadaan berhutang. Orang-orang seperti ini tidak memiliki kekhawatiran dan tidak pula bersedih hati lantaran pertanyaan-pertanyaan akan nasib masa depan mereka, sebab ketundukan tersebut membuat diri mereka dalam kondisi berserah diri kepada Allah. Keadaan demikian melahirkan perasaan yang senantiasa merasa bergantung kepadanya. Adapun yang ketiga, sumber psikologis. Sejalan dengan Al-Quran, manusia menurut psikologi adalah makhluk rohani, jasmani, dan makhluk sosial. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Menurut teori mistisisme Islam, bahwa Tuhan Maha Suci, Maha Indah, dan Maha Segalanya. Tuhan yang Maha Suci itu tidak dapat didekati kecuali oleh jiwa yang suci. Kemudian yang keempat, sumber sosiologis. Di antara karakter manusia menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk sosial. Secara horizontal, manusia butuh berinteraksi dengan sesamanya dan lingkungannya, baik itu flora maupun fauna. Secara vertikal, manusia lebih butuh berinteraksi dengan zat yang menjadi sebab ada dirinya. Manusia yang sebenarnya adalah wujud idafi yang sangat membutuhkan zat yang berwujud secara hakiki. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, argumen tentang tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Sebagaimana telah diketahui bahwa misi utama Rasulullah SAW seperti halnya rasul-rasul yang sebelum beliau adalah mengajak manusia kepada Allah la ilaha illallah. Itulah landasan teologi agama yang dibawa oleh Rasulullah dan semua para nabi dan rasul. Makna kalimat tersebut adalah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang harus diminta ridhanya kecuali Allah. Tauhidullah membebaskan manusia dari tahayul, khurafat, mitos, dan bid'ah. Tauhidullah menempatkan manusia pada tempat yang bermartabat, tidak menghambakan diri yang lebih rendah derajatnya daripada manusia. Manusia itu adalah makhluk yang paling mulia, yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Itulah sebabnya Allah memberikan amanah dan khilafah kepada manusia. Adapun esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Nilai-nilai hidup yang dibangun di atas jiwa tauhid merupakan nilai yang positif, nilai kebenaran dan nilai ilahi yang abadi yang dapat mengandung kebenaran mutlak dan universal. Nilai mutlak dan universal ini yang terdapat di dalamnya dapat menjadikan misi agama ini sebagai rahmatan lil alamin, agama yang membawa kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan umat manusia lahir dan batin. Komitmen terhadap nilai-nilai universal Al-Quran menjadi syarat mutlak untuk memperoleh kebahagiaan. Roh kebahagiaan adalah jiwa tauhid yang di atas jiwa tauhid itu nilai-nilai universal dibangun. Komitmen terhadap nilai-nilai itu merupakan metode dan strategi untuk mendapat kebahagiaan. Adapun nilai-nilai universal yang perlu ditanamkan agar menjadi roh kehidupan yaitu al-amanah atau terpercaya, yang kedua al-adalah atau keadilan, dan al-hurriyah yaitu kebebasan. Selanjutnya, materi keempat, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Yang pertama, konsep dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam
Selanjutnya, alasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan sebagai kesatuan yang utuh. Jika manusia sudah memahami arti iman dan juga beriman dengan benar, juga menjalani Islam dan rukun-rukunnya dengan istiqamah, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk memahami ihsan. Manusia akan mencapai derajat ihsan dengan meningkatkan terus kualitas iman dan Islam dalam dirinya. Dengan begitu, menjadi insan kamil bukanlah hal yang mustahil. Ada beberapa sumber yang membahas tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. Yang pertama, sumber teologis. Kaum muslimin Indonesia lebih familiar dengan istilah akidah, syariat, dan akhlak sebagai 3 unsur atau komponen pokok ajaran Islam. Akidah merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar iman. Syariat merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar Islam. Dan akhlak juga merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar ihsan. Konsep manusia dalam Al-Quran terdapat dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Adapun yang kedua yaitu sumber historis. Unsur-unsur manusia pembentuk insan kamil menurut Al-Ghazali yaitu panca indera, akal dan nur ilahi sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala Quran Surah Al-An'am ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islami wa may yurid an yuridillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rijza 'alal ladzina la yu'minun. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesat, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Sadaqallahul azim. Adapun karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Karakteristik insan kamil terdiri dari 5. Yang pertama, berfungsi akalnya secara optimal. Kedua, mampu menciptakan budaya. Yang ketiga, menghiasi diri dengan sifat-sifat keimanan. Keempat, berakhlak mulia. Dan yang terakhir, berjiwa seni. Adapun metode pencapaiannya, dalam perspektif tasawuf, jalan untuk membentuk insan kamil haruslah mengikuti jalan yang ditempuh oleh kaum sufi yang ada itu yang lurus, bukan kaum sufi yang menyimpang. Syarat pertama haruslah beriman secara benar dan berniat memproses diri menuju martabat insan kamil. Adapun materi yang terakhir yaitu bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Yang pertama, konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Semua orang menyatakan bahwa ada suatu keyakinan dalam hati orang-orang yang beriman. Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan Al-Quran, juga mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Adapun alasan paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Yang pertama, dapat meluruskan akidah manusia. Yang kedua, dapat menunjukkan kemuliaan manusia dan hak manusia. Dan yang ketiga, mensahihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran Surah An-Nahl ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
Selanjutnya, sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Al-Quran pada saat itu bukan hanya dijadikan sebagai sumber ajaran, tetapi juga menjadi paradigma dalam pengembangan intelek, pengembangan budaya, bahkan Al-Quran juga dihadirkan untuk mengatasi berbagai macam problematika umat Islam pada saat itu. Faktor penyebab keistimewaan generasi ini memang telah digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, sebaik-baik generasi adalah generasiku, lalu generasi berikutnya dan generasi berikutnya. Hadis riwayat Muslim. Sikap komitmen para sahabat dan generasi berikutnya menjadikan Rasulullah sebagai usaha dalam segala segi kehidupan dan sesungguhnya perilaku mereka sesuai dengan tuntunan Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya, membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Apabila umat Islam tidak menjadikan Al-Quran sebagai paradigma, Shakib Arselan dalam bukunya Limaza Ta'ahirat Muslimuna wa Taqaddama Gairuhum, artinya, mengapa umat Islam mundur sedangkan umat Islam maju? Dia menyimpulkan bahwa umat Islam mundur karena mereka meninggalkan ajarannya, sedangkan non-Islam maju justru karena mereka meninggalkan ajarannya. Penguasaan iptek yang dilandasi ma'rifatullah akan membawa kemajuan lahir batin, sejahtera dunia akhirat, dan rahmat bagi semua alam. Iptek dan kehidupan yang tidak dipandu wahyu belum tentu membawa kesejahteraan, ketentraman, dan kebahagiaan, sedangkan iptek dan kehidupan yang dipandu tentu akan mewujudkan kesejahteraan yang seimbang, sejahtera lahir batin, dunia akhirat, jasmani rohani. Itulah paradigma Qur'ani dalam konsep dan kenyataan kehidupan. Kemudian yang terakhir, esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Membangun argumen kemajuan dicapai dengan keberhasilan membangun iptek, dan hal itu akan membawa perubahan yang dahsyat. Kemajuan melahirkan kehidupan modern bagi umat Islam. Kemodernan tetap harus dikembangkan di atas paradigma Al-Quran. Al-Quran adalah landasan, pedoman paradigma agar dapat menyejahterakan manusia dunia dan akhirat. Apa artinya kemajuan iptek jika manusia tidak ma'rifat kepada Allah? Mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma dalam menghadapi kehidupan modern. Ciri kehidupan modern ialah pembangun yang membawa kemajuan, kemakmuran, dan kemerataan. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.